Orang disebut sehat mental menurut WHO menyoroti 4 poin. Mentalnya sehat. Pertama, dia mampu coping ya atau mengatasi stres kehidupan. Karena kehidupan kita sehari-hari ini penuh dengan stres sebenarnya ya. Dari kita bangun tidur sampai nanti malam tidur lagi itu ada berbagai stres di situ. Kalau kita mampu mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari itu, nah itu menjadi satu poin bahwa kita mentalnya sehat. Yang kedua, poin kedua, kalau kita realize our abilities, ya, kita menyadari potensi kita, itu ternyata juga menjadi bagian syarat mental sehat. Yang ketiga, learn well and work well. Kita mampu belajar dengan baik dan bekerja dengan baik. Ya. Yang keempat, bukan hanya 3 poin itu saja, ternyata orang mentalnya sehat itu kalau mampu berkontribusi kepada lingkungannya, kepada komunitas. Saya bagi menjadi 3, environment, experiences, sama family. Ya. Environment, faktor yang menyebabkan kita punya masalah mental atau bahkan gangguan mental adalah bagaimana koneksi kita dengan sosial, interaksi sosial kita, pertemanan kita, berteman dengan rekan kerja, berteman dengan anggota satu tim, bagaimana relasi kita dengan atasan, kalau kita sebagai leader, bagaimana sebagai leader berrelasi dengan anggota timnya, itu ternyata mempengaruhi masalah kesehatan mental. Dan sehat mental tidak bisa dipisahkan dengan sehat finansial. Setuju nggak? Ya. Jadi ya finansial tetap berpengaruh. Yang ketiga, bicara soal environment sebagai faktor mempengaruhi kondisi mental kita adalah perubahan, ya, perubahan kondisi. Hidup yang, ya sebelum pandemi kita sudah tahu lah bahwa hidup ini nggak pasti. Tapi ketika boom terjadi pandemi, kita nggak ngira hidup itu bisa dibalik gitu saja gitu, seketika bisa berubah begitu saja. Kategori kedua adalah experiences. Jadi kondisi fisik, tadi saya sudah menyinggung juga, physical health itu mempengaruhi kondisi mental kita. Orang yang sakit kronis atau orang yang punya sakit menahun, nah berlama-lama hidup dengan sakit itu juga akan mempengaruhi kondisi mentalnya. Dan yang berikutnya bicara soal kecanduan narkoba, akhirnya judi online, itu juga menjadi faktor mempengaruhi kondisi mental. Dan di kategori experiences ini juga ada faktor bicara soal situasi politik atau situasi sosial, struktur sosial yang membuat seseorang yang mestinya punya hak tertentu tapi ternyata dia tidak mendapatkan hak tersebut, itu juga membuat atau mempengaruhi kondisi mentalnya. Dan yang terakhir tentang family atau lebih ke kondisi personal ya, bahwa kondisi mental itu ada faktor keturunan dan ada pengaruh dari pengalaman masa kecil atau ada yang disebut dengan adverse childhood experiences, ACEs. Jadi pengalaman-pengalaman nggak nyaman di masa kecil. Dan yang terakhir, yang juga mempengaruhi atau menjadi faktor mempengaruhi kondisi mental kita adalah perceraian, perpisahan, atau bahkan mungkin meninggal oleh orang yang dicintai. Itu juga mempengaruhi kondisi mental.